Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Muhammad Reza, dengan NIM 2203241. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu, Quality Management System. Yang pengertian dan latar belakang ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah lembaga internasional yang dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss dengan anggota lebih dari 162 negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama pendirian ISO adalah menciptakan keseragaman dan standarisasi dalam berbagai bidang industri, perdagangan, dan teknologi agar tercapai efisiensi serta kendalanya dalam pertukaran barang dan jasa di tingkat global. ISO berperan dalam penetapan standar internasional yang diakui secara luas dan digunakan sebagai pedoman oleh organisasi di seluruh dunia untuk menjamin mutu, keamanan, serta konsisten produk layanan. Meskipun ISO bersifat sukarela, namun standar ini telah menjadi tolak ukur global bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Dengan penerapan sistem manajemen berdasarkan ISO, sebuah organisasi menunjukkan komitmen terhadap mutu, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi ISO juga menjadi bukti bahwa suatu perusahaan telah memenuhi kriteria internasional dalam hal pengolahan, proses produksi, serta pelayanan. Hal ini meningkatkan reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, ISO membantu perusahaan untuk membangun budaya kerja yang sistematis dan terukur, di mana setiap kegiatan dilakukan sesuai prosedur yang terdokumentasi. Standar ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko, tanggung jawab manajemen, serta keterlibatan seluruh karyawan dalam menjaga mutu. Melalui penerapan ISO 9001, sistem manajemen mutu, perusahaan didorong untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan menggunakan prinsip PDCA atau Plan Do Check ACT, yaitu perencanaan, melaksanakan, memeriksa, dan memperbaiki proses agar hasil yang dicapai semakin optimal. Dengan demikian, ISO tidak hanya menjadi sertifikasi formal tetapi juga menjadi alat strategis untuk membangun keunggulan, kompetitif, dan keberlanjutan usaha di era global. Adapun tujuan dan manfaat penerapan ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sertifikasi ISO 9001 berfungsi sebagai bukti nyata bahwa sebuah perusahaan memiliki sistem manajemen mutu yang telah diakui secara internasional. Dengan sertifikasi ini, perusahaan menunjukkan bahwa seluruh proses bisnis dilakukan secara konsisten, terdokumentasi, dan sesuai prosedur standar global. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor, karena mereka yakin bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki mutu terjamin. Selain itu, kredibilitas perusahaan yang tersertifikasi juga berdampak positif terhadap citra korporasi di mata publik, sehingga mempermudah akses terhadap peluang kerja sama dan proyek besar. Dalam jangka panjang, reputasi profesional ini menjadi modal penting untuk memperluas jaringan bisnis, memperkuat posisi kompetitif di pasar, serta memastikan keberlanjutan usaha di tengah persaingan global yang semakin ketat.
jaminan kualitas berstandar internasional. ISO 9001 memastikan bahwa setiap kegiatan di perusahaan dijalankan berdasarkan prosedur operasional standar atau SOP yang terukur dan terkoordinasi dengan baik. Standar ini mengatur mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi hingga layanan purna jual agar selalu memenuhi kriteria mutu yang disepakati. Melalui sistem audit internal dan eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kesalahan proses sebelum berdampak pada produk akhir. Hasilnya, perusahaan mampu mengendalikan risiko operasional, menjaga konsistensi hasil produksi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Dengan jaminan kualitas ini, pelanggan memperoleh rasa aman dan puas karena produk yang diterima telah melewati proses verifikasi mutu yang ketat sesuai standar global. Efisiensi biaya operasional. Penerapan ISO 9001 membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pemborosan dan ketidakefisienan di setiap tahapan proses kerja. Melalui sistem dokumentasi dan pengukuran kinerja yang terukur, organisasi dapat mengetahui area yang menimbulkan biaya tambahan tanpa memberikan nilai tambah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan proses, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, serta meningkatkan efisiensi energi dan waktu produksi. Selain itu, sistem ISO juga menekan risiko kesalahan manusia dan kerusakan produk yang dapat menimbulkan biaya koreksi tinggi. Dengan manajemen yang terancam dan berbasis data, perusahaan tidak hanya menurunkan biaya operasional tetapi juga meningkatkan profitabilitas. Efisiensi ini secara langsung mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan di pasar yang semakin menuntut efisiensi tinggi. Selanjutnya, memaksimalkan kinerja karyawan. ISO 9001 menekankan pentingnya keterlibatan dan tanggung jawab seluruh karyawan dalam mencapai mutu yang diharapkan. Standar ini mendorong adanya pembagian tugas yang jelas, pelatihan rutin, serta sistem penilaian kinerja yang objektif. Setiap individu diberi pemahaman bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi merupakan kewajiban seluruh anggota organisasi. Karyawan yang memahami prosedur ISO akan bekerja lebih disiplin, sistematis, dan fokus pada pencapaian target mutu. Selain itu, budaya kerja berbasis standar membuat komunikasi antar bagian lebih efektif dan mengurangi konflik. Lingkungan kerja yang transparan dan partisipatif meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan. Akhirnya, produktivitas meningkat, kesalahan berkurang, dan perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Adapun meningkatkan branding dan keunggulan kompetitif. Memiliki sertifikasi ISO 9001 memberi nilai tambah besar bagi perusahaan, terutama dalam hal branding dan kepercayaan pasar. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi standar internasional dalam hal mutu dan pengolahan manajemen. Hal ini menjadi faktor pembeda dibandingkan pesaing yang belum memiliki sistem serupa. Reputasi yang baik akan memperkuat citra positif perusahaan di mana pelanggan, investor, dan pemerintah dalam tender proyek besar atau kontrak internasional. Sertifikasi ISO bahkan sering menjadi syarat wajib. Selain meningkatkan daya saing, penerapan standar ini juga membentuk persepsi bahwa perusahaan memiliki sistem kerja profesional, berkomitmen
terhadap mutu, serta peduli terhadap kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Yang terakhir, mempermudah perdagangan internasional. Dalam era globalisasi, sertifikasi ISO 9001 berfungsi sebagai paspor mutu yang memudahkan produk dan layanan menembus pasar internasional. Produk yang telah disertifikasi ISO dianggap memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keandalan global, sehingga lebih mudah diterima oleh importir, distributor, maupun konsumen luar negeri. Penerapan ISO juga membantu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan teknis dan regulasi ekspor dari negara tujuan. Selain itu, dokumentasi dan rekam jejak mutu yang rapi mempermudah proses audit dan sertifikasi tambahan jika dibutuhkan. Dengan demikian, perusahaan yang tersertifikasi ISO memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jaringan ekspor, menarik mitra bisnis asing, dan memperkuat posisi pasar global. Adapun ISO 9001 tahun 2015, sistem manajemen mutu modern. Yang pertama itu menyediakan produk dan layanan yang konsisten, memenuhi kebutuhan pelanggan dan regulasi. ISO 9001 tahun 2015 dirancang untuk memastikan setiap organisasi mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum, dan standar internasional. Pendekatan sistem manajemen mutu ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mengatur seluruh proses dari perencanaan, pengadaan, produksi, hingga pengiriman kepada pelanggan. Dalam penerapan, organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan jelas, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, serta menerapkan pengawasan yang ketat di setiap tahap proses. Standar ini juga menuntut adanya dokumentasi dan rekam jejak kegiatan mutu yang transparan, sehingga setiap penyimpanan dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, ISO 9000 tahun 2015 membantu perusahaan membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, sekaligus menjaga kebutuhan terhadap regulasi pemerintah dan standar industri yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan efisiensi proses dan produktivitas organisasi. Salah satu keunggulan utama ISO 9001 tahun 2015 adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi proses dan produktivitas organisasi. Standar ini menekankan pentingnya manajemen berbasis data, pengendalian risiko, serta perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan operasional. Melalui pendekatan proses approve dan plan do check ACT atau PDCA, organisasi dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efektivitas sumber daya. Prosedur kerja yang terdokumentasi membantu mencegah kesalahan berulang, sedangkan audit internal memastikan bahwa seluruh sistem berjalan sesuai standar mutu. Hasilnya, produktivitas meningkat, waktu produksi lebih meningkat, dan biaya operasional berkurang tanpa mengorbankan kualitas. Penerapan ISO 9001 tahun 2015 juga membangun disiplin organisasi dalam bekerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil yang pada akhirnya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah kompetisi global. Yang ketiga, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di semua lini kerja. ISO 9001-2015 menetapkan perbaikan berkelanjutan sebagai inti dari sistem manajemen mutu. Organisasi didorong untuk selalu mengevaluasi kinerja, pengidentifikasian akar masalah,
dan melaksanakan tindakan korektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Budaya ini tidak hanya diterapkan di tingkat manajerial, tetapi juga melibatkan seluruh karyawan agar aktif memberikan ide, inovasi, dan solusi terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Melalui pelaksanaan audit internal, tinjauan manajemen, serta analisis data mutu, organisasi dapat menilai efektivitas sistem dan melakukan penyesuaian strategis. Dengan cara ini, ISO 9001 tahun 2015 menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, serta selalu berorientasi pada peningkatan mutu produk dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap mutu produk dan layanan. Kepercayaan pasar adalah hasil akhir dari penerapan ISO 9001 tahun 2015 yang konsisten. Standar ini memberikan jaminan bahwa produk atau layanan perusahaan telah melalui proses yang terstruktur, diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin kualitas dan keamanan. Dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan memperoleh pengakuan internasional yang menunjukkan komitmen terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Hal ini meningkatkan reputasi, membuka peluang kerja sama global, serta memperkuat posisi kompetitif di pasar internasional. Selain itu, pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah memiliki keyakinan lebih besar terhadap perusahaan yang menerapkan sistem ISO karena transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dengan demikian, ISO 9001 tahun 2015 bukan hanya sekedar standar teknis, melainkan alat strategis untuk membangun kepercayaan jangka panjang, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis di era globalisasi. Adapun prinsip dasar ISO 9001 tahun 2015, yang pertama itu fokus pada pelanggan. Fokus utama dari ISO 9001 tahun 2015 adalah memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Organisasi harus berupaya memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tidak hanya sesuai spesifikasi teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah yang memuaskan. Dalam praktiknya, perusahaan melakukan analisis terhadap kebutuhan, harapan, dan persepsi pelanggan melalui survei, umpan balik, serta data keluhan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis dan peningkatan mutu layanan. Dengan menetapkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas, organisasi dapat meningkatkan loyalitas, reputasi, serta daya saing di pasar. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa kepuasan pelanggan bukan hasil kebetulan, melainkan hasil di proses yang terancam, dikontrol, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Yang kedua itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat merupakan fondasi keberhasilan sistem manajemen mutu. Dalam ISO 9001 tahun 2015, pemimpin bertanggung jawab menetapkan visi, arah strategis, dan nilai-nilai organisasi yang berorientasi pada kualitas. Pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar seluruh karyawan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan mutu. Mereka juga berperan dalam memastikan ketersediaan sumber daya, menetapkan tanggung jawab yang jelas, dan menjadi teladan dalam penerapan budaya mutu. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan tetapi juga menginspirasi dan memperdayakan seluruh tim untuk bekerja dengan komitmen tinggi. Dengan adanya kepemimpinan yang visioner,
dan konsisten organisasi dapat menjaga stabilitas, kepercayaan, serta keberlanjutan penerapan ISO secara efektif. Yang ketiga, keterlibatan orang. Salah satu kekuatan utama ISO 9001 tahun 2015 adalah keterlibatan seluruh individu dalam organisasi. Setiap karyawan, baik di level operasional maupun manajerial, memiliki peran penting dalam menjaga mutu produk dan layanan. Keterlibatan ini diwujudkan melalui pelatihan, komunikasi terbuka, dan pemberdayaan agar setiap orang memahami perannya terhadap keberhasilan sistem manajemen mutu. Karyawan yang terlibat secara aktif akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja. Selain itu, organisasi harus membangun budaya kerja yang menghargai ide, inovasi, serta masukan dari seluruh anggota tim. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas tidak hanya tergantung pada teknologi atau sistem, tetapi terutama pada komitmen dan partisipasi manusia di dalamnya. Yang keempat, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah inti dari sistem ISO 9001 tahun 2015. Prinsip ini menekan bahwa setiap aktivitas dalam organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu rangkaian proses yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap hasil akhir. Dengan memahami hubungan antar proses, organisasi dapat mengelola sumber daya lebih efisien dan mengurangi kesalahan yang berulang. ISO 9001 tahun 2015 mengharuskan setiap proses memiliki input, output, tanggung jawab, serta indikator kinerja yang terukur. Melalui pendekatan ini, pengendalian mutu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di satu titik tertentu. Hasilnya, organisasi mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pendekatan proses juga membantu menciptakan sistem kerja yang transparan dan mudah diaudit. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Prinsip perbaikan berkelanjutan adalah inti dari filosofi ISO 9001 tahun 2015. Organisasi harus secara terus-menerus mencari peluang untuk memperbaiki sistem, proses, dan hasil kerja agar lebih efisien dan efektif. Perbaikan dilakukan melalui siklus PDCA atau Plan Do Check ACT, di mana setiap rencana dieksekusi, dievaluasi, lalu diperbaiki berdasarkan hasil pengukuran. Dengan demikian, kesalahan dapat diminimalkan dan inovasi dapat berkembang secara terarah. Prinsip ini juga mendorong budaya kerja adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Organisasi yang berkomitmen terhadap continuous improvement tidak hanya mempertahankan kualitas, tetapi juga mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang keenam itu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. ISO 9001 tahun 2015 menegaskan bahwa setiap keputusan harus diambil berdasarkan data, fakta, dan analisis objektif, bukan asumsi atau intuisi semata. Pengambilan keputusan berbasis bukti memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan benar-benar efektif dan berdampak nyata terhadap mutu. Data dikumpulkan melalui audit, laporan kinerja, pengujian laboratorium, serta umpan balik pelanggan. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan menentukan solusi terbaik. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, akurasi,
dan akuntabilitas organisasi dalam penetapan kebijakan mutu. Dengan sistem pengambilan keputusan yang berbasis bukti, perusahaan dapat menghindari kesalahan strategis dan pengoptimalan sumber daya secara efisien. Yang ketujuh, manajemen hubungan. Prinsip terakhir menekan pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat. Hubungan yang baik menciptakan kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi untuk meningkatkan nilai bersama. Dalam konteks pemasok ISO 9001 tahun 2015 mendorong organisasi untuk bekerja sama dalam menjaga mutu bahan baku dan proses distribusi. Sementara itu, hubungan yang positif dengan pelanggan memastikan adanya umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan. Dengan pengelolaan hubungan secara strategis, perusahaan tidak hanya menjaga stabilitas rantai pasok, tetapi juga memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global. Prinsip ini membuktikan bahwa kualitas tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerjasama yang terintegrasi di seluruh ekosistem bisnis. Adapun struktur standar ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama itu ruang lingkup. Yang pertama, ISO 9001 2015 menjelaskan tujuan umum dan batas penerapan standar sistem manajemen mutu atau QMS. ISO 9001 dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik besar maupun kecil, di sektor manufaktur, jasa, pendidikan maupun pemerintahan. Fokus utamanya adalah menjamin kemampuan organisasi dalam secara konsisten menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan yang berlalu. Klausul ini juga menegaskan bahwa sistem manajemen mutu bukan hanya alat administratif, melainkan pendekatan menyeluruh untuk mencapai efektivitas dan kepuasan pelanggan. Dengan menetapkan ruang lingkup secara jelas, organisasi dapat menentukan batas-batas proses yang dikendalikan, area tanggung jawab, serta entitas yang terlibat dalam penerapan standar. Hal ini penting agar sistem ISO 9001 dapat diimplementasikan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan karakteristik bisnis organisasi. Yang kedua itu referensi normatif. Klausul kedua berisi dokumentasi acuan resmi yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan ISO 9001 tahun 2015. Dokumen paling utama yang dirujuk pada ISO 9000 yang berisi istilah, definisi, dan prinsip-prinsip dasar manajemen mutu. Referensi ini memastikan keseragaman pemahaman di antara seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan QMS. Dengan adanya referensi normatif, organisasi tidak menafsirkan prinsip ISO secara berbeda-beda, sehingga implementasi di lapangan tetap konsisten dan terarah. Klausul ini juga memudahkan proses audit karena auditor dan organisasi mengacu pada terminologi serta prinsip yang sama. Walaupun terkesan sederhana, keberadaan referensi normatif menjadi elemen penting dalam menjaga keakuratan, keseragaman, dan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu yang berlaku secara internasional. Selanjutnya, istilah dan definisi. Bagian ini berfungsi untuk menstandarkan penggunaan istilah dalam sistem manajemen mutu agar tidak terjadi salah tafsir
antara pihak internal dan eksternal. ISO 9001 tahun 2015 mengacu pada istilah yang tercantum dalam dokumen ISO 9000 tahun 2015 seperti definisi kualitas, proses produk, pelanggan, pemangku kepentingan, dan resiko. Penyeragaman istilah ini sangat penting untuk memastikan komunikasi efektif dan pemahaman yang sama di seluruh organisasi, terutama bagi karyawan baru atau tim lintas divisi. Klausul ini juga membantu organisasi saat berinteraksi dengan lembaga sertifikasi atau auditor, karena semua pihak mengacu pada istilah teknik yang sama. Dengan pemahaman terminologi yang seragam, perusahaan dapat menjalankan sistem manajemen mutu secara lebih akurat, efisien, dan selaras dengan standar global. Yang keempat, konteks organisasi. Klausul ini merupakan pembaruan penting dalam versi ISO 9001 tahun 2015. Organisasi diwajibkan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuan mutu. Hal ini termasuk kondisi pasar, lingkungan regulasi, kebutuhan pelanggan, budaya perusahaan, dan sumber daya yang tersedia. Organisasi juga harus mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, serta memahami ekspektasi mereka terhadap mutu, produk, atau layanan. Dari hasil analisis ini, ruang lingkup Quality Management System ditetapkan secara jelas agar sesuai dengan konteks organisasi. Pendekatan berbasis konteks membantu perusahaan menyesuaikan sistem mutu dengan kondisi nyata, bukan hanya mengikuti prosedur secara formal. Dengan demikian, penerapan ISO menjadi lebih relevan dan efektif. Kepemimpinan. Klausul kelima menekankan peran sentral pemimpin puncak dalam menjamin keberhasilan penerapan ISO 9001. Pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis, membangun visi mutu, serta memastikan bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya sistem manajemen mutu. Kepemimpinan juga mencakup pemberian sumber daya yang memadai, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan menguatkan komunikasi internal agar tujuan mutu dapat tercapai. Selain itu, pemimpin harus menunjukkan komitmen terhadap pendekatan berbasis risiko, pengambilan keputusan yang berbasis data, serta peningkatan keberlanjutan. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga inspiratif, mendorong karyawan untuk bekerja secara profesional, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan. Klausul ini berfokus pada strategi perencanaan mutu yang mencakup identifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, serta menyusun rencana tindakan untuk mencapai pendekatan risk-based thinking menjadi inti dari klausul ini, di mana setiap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu harus diidentifikasi dan dikendalikan. Selain itu, organisasi harus menetapkan sarana mutu yang terukur dan relevan dengan kebijakan mutu perusahaan. Perencanaan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga proaktif, mendorong organisasi untuk terus memperbaiki kinerja melalui tindakan sistematis. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan efektivitas operasional dan keberlanjutan sistem manajemen mutu secara menyeluruh.
Yang ketujuh, dukungan. Support menekankan pentingnya sumber daya dan infrastruktur mendukung dalam menjalankan sistem manajemen mutu. Ini mencakup kompetensi sumber daya manusia, sarana produksi, peralatan, lingkungan kerja, komunikasi internal, serta dokumentasi informasi. Organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan sesuai standar dan mampu mendukung pelaksanaan QMS dengan efektif. Selain itu, pelatihan dan pengembangan karyawan wajib dilakukan untuk menjaga kompetensi dan kesadaran mutu. Dokumentasi juga menjadi elemen penting. Setiap prosedur, catatan, dan instruksi kerja harus terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan audit dan evaluasi. Dengan dukungan yang kuat, sistem manajemen mutu dapat berjalan efisien dan berkesinambungan. Selanjutnya, operasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana organisasi merencanakan, memproduksi, dan mengendalikan produk atau layanan agar sesuai dengan persyaratan pelanggan. Operasi mencakup tahapan mulai dari desain produk, pengadaan bahan baku, produksi, inspeksi, hingga pengiriman. Semua proses harus terdokumentasi dan dikendalikan secara ketat untuk mencegah kesalahan dan menjaga konsisten mutu. Organisasi juga diwajibkan mengidentifikasi Critical Control Point atau CCP dalam alur produksi guna memastikan pengendalian kualitas yang efektif. Dengan sistem operasi yang terstruktur, perusahaan dapat menjamin bahwa setiap produk yang sampai ke tangan pelanggan aman, sesuai spesifikasi, dan memenuhi harapan pasar. Klausul ini merupakan inti dari penerapan ISO karena mencerminkan bagaimana standar mutu diterapkan dalam kegiatan nyata perusahaan. Yang kesembilan, ada evaluasi kinerja. Klausul ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan efektif melalui proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Organisasi diwajibkan melalui audit internal secara berkala, meninjau kepuasan pelanggan, serta melaksanakan tinjauan manajemen untuk menilai kesesuaian sistem dengan standar ISO. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta memastikan bahwa tindakan korektif diambil dengan tepat. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, perusahaan dapat membantu kemajuan kinerja, mendeteksi masalah lebih awal, dan memastikan sistem mutu tetap relevan secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu peningkatan menuntut organisasi untuk selalu melakukan tindakan perbaikan dan meningkatkan keberlanjutan. Ini mencakup tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian, inovasi, proses, dan pengembangan strategis mutu baru. Setiap hasil audit, umpan balik pelanggan, atau hasil pengukuran harus menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem. Prinsip ini sejalan dengan filosofi continuous improvement atau Kaizen, di mana organisasi tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Dengan budaya peningkatan yang melekat, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan daya saing di pasar global. Langkah-langkah implementasi ISO 9001 di perusahaan. Yang pertama itu komitmen dari manajemen puncak. Langkah pertama dan paling krusial dalam penerapan ISO 9001 adalah komitmen dari manajemen puncak.
Pimpinan tertinggi harus memiliki tekad kuat untuk membangun budaya mutu di seluruh organisasi. Komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya, penetapan kebijakan mutu, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, implementasi ISO akan berjalan formalitas tanpa hasil nyata. Manajemen harus memastikan bahwa visi dan misi organisasi sejalan dengan prinsip-prinsip mutu serta mengomunikasikan pentingnya kualitas kepada seluruh karyawan. Dengan kepemimpinan yang konsisten, budaya mutu akan tumbuh sebagai bagian dari identitas perusahaan, bukan sekedar kewajiban administratif. Komitmen ini menjadi fondasi bagi keberhasilan penerapan standar ISO secara menyeluruh dan keberlanjutan. Yang kedua, melakukan analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan atau GAP analisis dilakukan untuk membandingkan kondisi aktual sistem manajemen perusahaan dengan persyaratan yang tepat dalam ISO 9001 tahun 2015. Tujuannya adalah mengidentifikasi area yang sudah sesuai, belum sesuai, atau perlu perbaikan. Proses ini mencakup peninjauan terhadap dokumen, kebijakan prosedur kerja, serta implementasi di lapangan. Hasil analisis GAP menjadi dasar dalam menyusun rencana implementasi, termasuk prioritas tindakan yang perlu dilakukan. GAP analisis membantu organisasi memahami posisi awalnya sebelumnya menerapkan ISO secara penuh, sehingga langkah selanjutnya dapat lebih terarah dan efisien. Dengan analisis yang akurat, perusahaan dapat menghindari kesalahan strategis dan mengalokasikan sumber daya dengan optimal untuk mencapai kesesuaian penuh terhadap standar ISO 9001. Yang ketiga, menyusun dokumen sistem manajemen mutu. Penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu merupakan tahap fundamental dalam implementasi ISO. Dokumen yang harus disiapkan meliputi manual mutu, prosedur, operasional standar, instruksi kerja, dan formulir pencatatan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah memastikan setiap proses di perusahaan memiliki pedoman yang jelas, konsisten, dan mudah diaudit. Manual mutu menggambarkan struktur sistem mutu secara keseluruhan, sedangkan SOP dan instruksi kerja menjelaskan detail langkah operasional di setiap bagian. Selain itu, dokumentasi menjadi alat komunikasi yang efektif antara departemen karena mendefinisikan tanggung jawab, wewenang, serta alur kerja. Dengan sistem dokumentasi yang baik, organisasi dapat menjaga konsistensi proses permudahan pelatihan karyawan baru, serta menyediakan bukti objektif saat melakukan audit internal maupun eksternal. Yang keempat itu melaksanakan pelatihan bagi seluruh karyawan. Pelatihan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan ISO 9001. Semua karyawan dari level manajemen hingga staf operasional harus memahami konsep dasar ISO, peran mereka dalam sistem mutu, serta cara menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Program pelatihan biasanya mencakup pengenalan standar ISO 9001, pelatihan internal auditor, hingga peningkatan kompetensi teknis sesuai bidang pekerja. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama. Dengan SDM yang kompeten, perusahaan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pelatihan berkelanjutan membantu organisasi
beradaptasi terhadap revisi standar ISO dan dinamika industri yang terus berubah. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu di seluruh bagian organisasi. Setelah dokumentasi dan pelatihan selesai, langkah berikutnya adalah penerapan sistem manajemen mutu ke seluruh bagian organisasi. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap departemen memahami dan menjalankan prosedur sesuai standar ISO. Pengawasan rutin dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem telah berjalan efektif. Pada tahap ini, komunikasi antar bagian menjadi penting agar koordinasi tetap lancar dan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu, perusahaan harus menerapkan sistem pelaporan untuk mencatat hasil kerja, temuan non-konformitas, dan tindakan perbaikan yang diambil. Implementasi menyeluruh memastikan bahwa standar mutu tidak hanya berlaku di tingkat manajemen, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan operasional harian seluruh karyawan. Melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen. Audit internal berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di dalam perusahaan. Tim auditor internal yang telah dilatih akan memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Setelah audit selesai, manajemen melakukan tinjauan manajemen untuk menilai kinerja sistem secara keseluruhan dan mengambil keputusan strategis terhadap tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini memastikan sistem manajemen mutu tetap relevan, efisien, dan selaras dengan visi organisasi. Audit internal dan review manajemen merupakan langkah penting dalam membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan keberlanjutan di dalam perusahaan. Yang ketujuh, melakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi. Langkah terakhir adalah audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen seperti SGS, TÜV Rheinland, Sucovindo, atau Lloyd's Register. Audit ini bertujuan menilai kesesuaian sistem manajemen mutu perusahaan terhadap standar ISO 9001 tahun 2015 secara objektif. Auditor eksternal akan memeriksa dokumen wawancara karyawan serta meninjau proses operasional di lapangan. Jika hasil audit menunjukkan kesesuaian penuh, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 yang berlaku selama 3 tahun dengan audit pengawasan tahunan. Sertifikasi ini menjadikan pengakuan resmi bahwa perusahaan telah memenuhi standar internasional dalam hal kualitas dan manajemen. Dengan sertifikasi tersebut, reputasi perusahaan meningkat, kepercayaan pelanggan bertambah, dan peluang ekspansi ke pasar global terbuka lebih besar. Adapun manfaat penerapan ISO bagi perusahaan, proses kerja menjadi efisien dan terstandar. Penerapan ISO 9001 memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai prosedur operasional standar yang terdokumentasi dengan jelas. Setiap aktivitas dilakukan berdasarkan panduan yang telah dirancang untuk mencapai efisiensi maksimal. Standar ini mendorong penggunaan sumber daya secara optimal
pengurangan duplikat kerja, serta meningkatkan koordinasi antar departemen. Dengan adanya sistem yang terukur, setiap karyawan mengetahui tanggung jawab sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan. Proses yang efisien juga mempercepat waktu produksi dan meningkatkan produktivitas organisasi. Selain itu, sistem audit dan pengukuran kinerja yang rutin membantu perusahaan membantu efektivitas proses dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Hasil perusahaan mampu menghasilkan produk dan layanan dengan biaya operasional yang lebih rendah namun tetap berkualitas tinggi. Yang kedua itu citra dan kepercayaan pasar meningkat. Sertifikasi ISO 9001 merupakan simbol profesionalisme dan keandalan organisasi di mata publik. Perusahaan yang tersertifikasi menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, serta mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Reputasi positif terbentuk dari penerapan ISO juga menjadi daya tarik bagi calon klien baru karena memberikan jaminan bahwa produk atau layanan memenuhi standar internasional. Selain itu, perusahaan yang memiliki citra baik lebih mudah menjalin kerjasama strategis, mendapatkan dukungan pemerintah, dan menarik tenaga kerja berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan pasar menjadi modal penting bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Yang ketiga itu kesalahan dan pemborosan dapat diminimalkan. Salah satu manfaat nyata dari penerapan ISO 9001 adalah kemampuan untuk mengendalikan kesalahan operasional dan mengurangi pemborosan. Melalui sistem dokumentasi dan pengawasan yang ketat, setiap proses dikendalikan agar berjalan sesuai standar. Pendekatan berbasis risiko dalam ISO 9001 tahun 2015 membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menimbulkan kerugian. Setiap penyimpangan dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang tepat. Selain itu, data dari audit internal dan laporan kinerja digunakan untuk memenuhi area yang belum efisien dan memperbaikinya. Dengan sistem kerja yang terukur, ini perusahaan dapat menekan biaya produksi, penghematan waktu, serta peningkatan profitabilitas. Pemborosan sumber daya manusia, energi, dan material pun dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Yang keempat itu, sertifikasi ISO menjadi nilai tambah untuk tender dan ekspor. Dalam dunia bisnis modern, sertifikasi ISO 9001 sering dijadikan persyaratan utama dalam tender proyek, kerjasama bisnis maupun ekspor produk. Perusahaan yang memiliki sertifikasi diakui sebagai organisasi yang memiliki sistem manajemen profesional dan konsisten terhadap mutu. Sertifikasi ini memberikan keunggulan kompetitif karena menjadi bukti objektif bahwa perusahaan telah memenuhi standar internasional. Dalam proses ekspor, sertifikasi ISO memperlancar kerjasama dengan importir atau distributor luar negeri karena mereka yakin terhadap jaminan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, ISO memperkuat posisi tawar perusahaan di pasar global, meningkatkan peluang investasi, serta memperluas jaringan bisnis internasional. Dengan demikian, sertifikasi ISO bukan hanya simbol pengakuan mutu,
tetapi juga strategi bisnis yang membuka akses ke pasar dan peluang baru. Bagi pelanggan sendiri, mutu produk dan layanan lebih konsisten. Sistem ISO 9001 menekankan pengendalian mutu di setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Hal ini memastikan bahwa produk atau layanan yang diterima pelanggan memiliki kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu. Setiap kesalahan atau cacat produk dapat segera dideteksi melalui sistem audit dan pengujian berkala. Konsistensi mutu ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek dan pembuatan merek lebih loyal terhadap produk perusahaan. Selain itu, pelanggan merasakan manfaat nyata karena produk yang diterima tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memenuhi ekspektasi fungsional dan estetika. Dengan mutu yang terjaga, perusahaan membangun reputasi jangka panjang dan menciptakan hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Yang kedua itu, pelanggan merasa lebih puas terhadap kualitas dan pelayanan. Kepuasan pelanggan merupakan inti dari ISO 9001. Sistem ini mendorong organisasi untuk secara aktif mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan keluhan pelanggan, lalu merespons secara cepat dan tepat. Perusahaan yang menerapkan ISO memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani permintaan pelanggan, pengiriman produk, hingga layanan purna jual. Dengan komunikasi yang baik dan pelayanan yang konsisten, pelanggan merasa dihargai serta lebih puas terhadap pengalaman bertransaksi. Kepuasan ini tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga mendorong promosi dari mulut ke mulut yang berdampak positif bagi citra perusahaan. Dalam jangka panjang, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi menjadi indikator utama keberhasilan. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang ketiga itu, keluhan lebih mudah disampaikan dan ditindaklanjuti. ISO 9001 mengharuskan organisasi memiliki mekanisme penanganan keluhan pelanggan yang terstruktur dan terdokumentasi. Artinya, setiap umpan balik ataupun keluhan yang masuk tidak diabaikan, melainkan dicatat, dianalisis, dan direspon dengan tindakan perbaikan yang jelas. Sistem ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Pelanggan merasa dihargai karena keluhan ditanggapi secara profesional dan tepat waktu. Selain itu, data keluhan pelanggan menjadi sumber penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Dengan penanganan keluhan yang baik, perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap merek. Yang terakhir itu, produk dijamin memenuhi standar internasional. Sertifikasi ISO 9001 memberikan jaminan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu global. Pelanggan dapat merasa aman karena produk telah melalui pengujian, pengawasan, dan dokumentasi yang ketat. Standar ini juga memastikan bahwa setiap produk sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional, termasuk aspek keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu khawatir terhadap resiko cacat atau ketidaksesuaian produk. Jaminan kualitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Produk yang bersertifikasi ISO
juga memiliki nilai lebih tinggi di pasar karena mencerminkan komitmen organisasi terhadap mutu, keandalan, dan tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan. Sekian video dari saya, terima kasih.